Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2404030036. Kelas MBS 2B, mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya rangkum, yaitu materi pertama membahas tentang sistem ekonomi yang mencakup kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Jadi, kapitalisme yaitu kepemilikan pribadi atas sumber daya, pasar bebas, dan persaingan. Adapun sosialisme yaitu kepemilikan kolektif atas sumber daya, kontrol pemerintah atas produksi dan distribusi. Campuran yaitu kombinasi kapitalisme dan sosialisme, peran pemerintah dalam regulasi dan penyediaan layanan publik. Adapun permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai harga, dan penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai harga. Selanjutnya, materi tentang pengenalan bisnis. Materi ini membahas tentang pengertian dasar bisnis, jenis-jenis bisnis, serta tujuan dan fungsinya dalam ekonomi. Jadi, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa demi memperoleh keuntungan. Bisnis bukan hanya soal bakat, tapi bisa dipelajari dan dipraktikkan. Adapun menurut beberapa para ahli, bisnis memiliki beberapa ciri. Yang pertama berupa aktivitas terorganisir, yang kedua menghasilkan barang atau jasa, yang ketiga tujuan utamanya adalah laba atau keuntungan, yang keempat dilakukan secara berkelanjutan atau kontinu, dan yang terakhir memberi manfaat bagi konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, ilmu bisnis. Ilmu bisnis adalah pengetahuan sistematis untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek kegiatan bisnis. Dalam praktiknya, bisnis menggunakan berbagai logika seperti logika dagang, yaitu untung dari selisih harga beli dan jual. Logika ekonomi, yaitu efisiensi dan manfaat maksimal. Logika sosial, yaitu bisnis harus didukung masyarakat. Dan logika hukum dan teknologi, yaitu bisnis harus taat aturan dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Yang pertama, bisnis individu, yaitu usaha perseorangan seperti warung kecil, tukang bakso, atau petani. Umumnya bersifat fleksibel namun belum terdaftar secara resmi. Yang kedua, partnership atau kemitraan, yaitu usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan berbagai bentuk seperti general partnership, limited partnership, joint venture, dan franchise. Selanjutnya, tujuan dan fungsi bisnis. Tujuan bisnis yang pertama itu memperoleh keuntungan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, yang ketiga memberikan kontribusi sosial, dan yang keempat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Adapun fungsi bisnis yaitu meliputi kegiatan pembelian bahan baku, produksi barang atau jasa, distribusi ke konsumen, penjualan, dan pemasaran. Materi selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Materi ini menjelaskan pentingnya memahami lingkungan di sekitar bisnis agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan serta bertahan dalam kompetisi. Jadi, yang pertama itu ada definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegiatan dan keputusan perusahaan. Lingkungan ini bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga pelaku bisnis harus mampu menganalisis dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya ada jenis lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan eksternal, faktor yang berada di luar kendali langsung perusahaan seperti ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga,
pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter. Ada juga politik dan hukum, yaitu kebijakan pemerintah, stabilitas politik, peraturan perdagangan. Dan ada juga sosial dan budaya, yaitu tren gaya hidup, nilai budaya, demografi, dan pendidikan. Ada juga teknologi, kemajuan teknologi, digitalisasi, riset, dan inovasi. Ada juga lingkungan alam, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan regulasi lingkungan. Selanjutnya, lingkungan internal, yaitu faktor dalam perusahaan seperti budaya organisasi, sumber daya atau manusia, finansial dan informasi, dan struktur manajemen. Selanjutnya ada juga analisis SWOT, yaitu alat strategis untuk menilai. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu keunggulan internal perusahaan. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu kekurangan atau hambatan internal. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu tantangan dari luar yang berisiko. Materi selanjutnya ada etika bisnis. Materi ini membahas pentingnya moralitas dan nilai dalam menjalankan bisnis, serta bagaimana etika berperan dalam membangun kepercayaan dan berkelanjutan usaha. Jadi yang pertama ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan bisnis. Ini mencangkup sikap benar atau salah, adil atau tidak, pantas atau tidak pantas dalam interaksi bisnis. Etika bisnis diterapkan pada 3 tingkat. Yang pertama ada individu, yaitu perilaku karyawan atau pemilik usaha. Yang kedua organisasi, yaitu kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga masyarakat, yaitu dampak sosial perusahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf. Yang pertama, kejujuran, yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, otonomi, yaitu kemandirian dalam bertindak secara etis. Yang ketiga, saling menguntungkan, yaitu semua pihak memperoleh manfaat. Yang keempat, keadilan, yaitu tidak diskriminatif dan memperlakukan pihak secara adil. Dan yang terakhir, ada integritas moral, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tidak merugikan orang lain. Adapun pandangan etika bisnis dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, menekankan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Bisnis dalam Islam harus menjadi sarana ibadah dan tanggung jawab sosial. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.